Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita sedang belajar fokus menjadi orang pribadi pemberi pengaruh atau kingdom influencer. Dan kita masih terus membaca hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 20 ayat 14 sampai pasal 22 ayat 20. Dan kita membaca juga kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 26. Dan saya berharap kita bisa ikutin dengan tekun, khususnya buku tentang Roh Kudus atau Kisah Rasul. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8, dan hikmat Tuhan kita baca dari Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Dan kita masih terus sedang belajar tentang penabur. Dan saudara, kerajaan surga, kita tahu bahwa ilustrasi tentang penabur yang menaburkan benih bicara tentang kerajaan surga. Jadi benih itu bicara tentang kehidupan. Di dalam benih itu ada kehidupan yang perlu bermultiplikasi, berkembang biak, melipat gandakan. Benih kerajaan surga, kehidupan Tuhan dalam hidup kita itu perlu bermultiplikasi. Karena itu dibutuhkan hidup kita untuk menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk berkembang, mengembang sedemikian rupa. Jadi kerajaan Allah ini diumpamakan seperti penabur benih, dan benih itu ada yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu atau di tanah yang penuh semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang subur. Dan benih itu di tanah yang subur dia bisa bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Dan Yesus berkata bahwa benih itu adalah benih firman Tuhan. Kenapa Yesus memakai perumpamaan ini? Saudara perhatikan, karena benih atau perkataan firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita bukan hanya sekedar sebuah benih yang biasa. Tuhan ingin bagaimana benih itu, firman Tuhan itu berlipat kali ganda, adalah kehidupan surgawi, kehidupan Tuhan. Contoh misalnya ada benih-benih, kita tahu ada banyak jenis benih. Dan dalam benih itu saudaraku, ketika dia bertumbuh, dia akan berubah bentuk. Akan mulai ada kehidupan yang tumbuh dari biji, dari benih mulai ada tunas. Dan di situ saudara bertumbuh, ada yang namanya juga akan kelihatan berubah bentuk sampai dia menjadi besar. Dan benih itu membutuhkan yang namanya dukungan, atau ada daya atau tanah yang perlu mendukung untuk benih itu bisa bertumbuh. Kalau kita perhatikan, jika ada benih firman, ada kehidupan dalam benih firman kita, dalam firman Tuhan yang kita dengar, dan di situ dia akan mengandung sebuah perubahan. Ada sesuatu yang akan berubah, di mana hidup kita ketika firman Tuhan menguasai kita, seperti ayat hafalan yang sedang kita bangun dari Lukas pasal 8 ayat 15, bahwa tanah yang baik, tanah yang subur itu adalah orang yang mendengar firman dan memelihara firman di dalam hidupnya. Dan kita tahu ketika benih firman itu tumbuh, maka akan ada perubahan-perubahan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang tadinya mungkin perkataan kita kasar, perkataan kita menghakimi, perkataan kita merendahkan, perkataan kita menghukum. Dan saudara, ketika benih firman itu bertumbuh, saya percaya ada perubahan. Bentuk firman itu akan mengubah perkataan kita. Cara hidup kita berubah. Tadinya kita egois, segala sesuatu kita nggak bisa mengalah. Dan ketika benih itu bertumbuh di hidup kita, cara kita akan berubah. Pola kita akan berubah. Cara kita memperlakukan pasangan kita akan berubah. Saudara lihat, ketika firman itu bekerja, akan ada benih yang di dalamnya itu sudah akan membentuk, mengeluarkan pertumbuhan, kehidupan itu. Jadi cara kita memandang, memperlakukan pasangan, memperlakukan anak kita, itu pasti berubah. Hubungan kita yang tadinya cuma mungkin mengambil keuntungan, memanfaatkan orang, kita mulai berubah. Pandangan kita berubah, cara kita berbisnis berubah. Saudara lihat, cara kita memperlakukan hidup kita, waktu kita menjadi orang-orang yang akan mulai berubah. Kalau dulu kacau, sudah saya percaya ketika firman Tuhan itu bekerja, dia bertumbuh, akan ada perubahan-perubahan bentuk dari tunas,
tumbuh dan mulai berbuah. Dan kalau benih itu bertumbuh, firman itu bertumbuh, kita akan terus berubah bentuknya. Mulai ada tangkai, ada daun, sampai akhirnya buahnya keluar. Bahkan ketika pohon itu ditebang, dia akan terus bertumbuh. Kenapa Yesus mengajar prinsip ini? Yesus mau bahwa hidup kita tidak hanya satu. Dia berkata bahwa jika biji gandum, dalam Yohanes 12:24, jika biji gandum itu tidak jatuh dan mati, dia hanya satu biji saja. Tetapi kalau dia mati, dia akan mulai bertumbuh banyak. Jadi ketika Yesus mengajar ini, Yesus mau hidup kita ini tidak hanya satu. Dia ingin hidup kita berbuah banyak, bermultiplikasi. Paling sedikit 30, 60, 100. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa berpengaruh, memberi pengaruh. Jika biji gandum itu tidak jatuh dan mati, dia tetap satu. Jadi sebagus-bagusnya sebuah biji gandum, kalau dia ditaruh di piring perak, di piring emas sekalipun, dia akan tetap satu. Dan Tuhan nggak mau hidup kita seperti itu. Dia mengilustrasikan biji gandum itu adalah hidupnya. Jadi biji gandum itu harus mati. Apa yang mati? Bukan kehidupannya, saudaraku. Tetapi kulit keras yang membungkus kehidupan di dalam biji gandum itu harus mati. Harus melemah, harus membusuk. Ketika kita terima Yesus, hidup kita ada kehidupan Yesus. Tapi persoalannya kehidupan itu ada di dalam. Tapi masalahnya kulit keras yang membungkus kehidupan itu yang perlu mati. Bukan kehidupan Yesusnya. Jadi kulit kerasnya inilah yang harus mulai mati. Apa yang dimaksud kulit keras ini? Apa yang keras dalam hidup kita? Yang harus mulai melembut, yang harus mulai mati. Jika yang keras dalam hidup kita tidak mati, maka kita tidak akan pernah melihat hidup Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan bukan hanya sekedar kelihatan, tetapi hidup Yesus itu harus berlipat ganda. Dan ini bukan hanya sekedar gereja berpikir ini jumlah jemaat yang ribuan. Bukan. Karena itu kita butuh pemuritan, kita butuh sebuah tempat seperti tanah di mana benih Yesus ditaburkan di situ. Kita sama-sama tahu, lihat Yakub sang penipu, walaupun dia sudah dinubuati bahwa dia akan menjadi orang yang hebat. Tapi saudaraku, perilaku dia, kulit keras itu membungkus hidupnya. Sehingga dia banyak menggunakan cara-cara kulit-kulit keras yang gak pernah mau belajar ikut prinsip Tuhan. Sampai di sungai Yabok, dia diplecokkan kakinya. Dia berkata, aku melihat Tuhan. Disitulah dia kulit kerasnya pecah. Dan kehidupan Tuhan, disitulah namanya berubah. Dari Yakub penipu menjadi Israel, pangeran Allah. Jadi kulit keras kita yang masih membungkus kekerasan-kekerasan kita. Bapak Ibu, apa saja. Jadi Tuhan mau hidupnya. Jadi bukan sekedar jumlah. Tetapi Tuhan mau hidup Yesus itu bermultiplikasi. Seperti apa yang Yesus katakan. Jadi hal-hal yang keras, yang menghalangi hidup Tuhan dalam hidup kita. Ego, trauma, pola-pola yang salah. Karena dia mengumpamakan dia adalah benih yang harus mati. Dan ingat, kita ini adalah buah daripada kematian Yesus. Ya, kalau Yesus nggak mati, kita nggak ada hari ini. Jadi ketika Yesus cerita tentang kerajaan Allah, dia sedang cerita tentang prinsip multiplikasi. Ya, dia sedang cerita tentang hidupnya yang harus berkembang dalam hidup kita. Karena itu kita butuh mati daging kita, mati ego kita. Sehingga benih firman yang ada dalam hidup kita benar-benar dia mengalami kehidupan di dalam hidup kita. Kita akan belajar hari-hari ke depan tentang prinsip ini, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjalani hari-hari kita pada saat ini sampai ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, diberkatilah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Tuhan, yang terus campur tangan dalam hidup umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami akan terus berkembang, bermultiplikasi. Seperti firman hari ini yang kami dengar. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong kehidupan kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Tuhan, Engkau boleh bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dan yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Tuhan terus menolong keberadaan kami. Tuhan terus memimpin keberadaan kami. Sehingga kami percaya ketika kehidupan Tuhan berkembang, bertumbuh. Dan kami rindu hidup Tuhan ini bermultiplikasi. Lewat kelompok kecil, lewat keluarga kami, lewat gereja lokal di mana kami tertanam. Dimanapun umat-Mu, Tuhan yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.